itu ya melebihi hawa nafsunya. Nafsunya mendorong dia untuk belajar sihir, ya. Tapi kedua malaikat ini mengatakan, kami akan ajarkan kepadamu, tapi hukumnya adalah kamu menjadi kufur. Kalau kamu tetap mau lanjut, ya kami ajarkan. Ya. Artinya itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka tidak mengajarkan sihir kecuali sudah menyampaikan itu, ya. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini fitnah. Fala takfur, jangan kamu kufur. Karena kalau belajar sihir itu kufur, hukumnya keluar dari Islam, ya, kufur. Akan tetapi manusia masih banyak yang tetap kekeh untuk belajar sihir tersebut, ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fayata'allamuna minhuma, maka mereka, syaitan-syaitan dan manusia itu belajar dari keduanya, mempelajari sihir dari keduanya. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji, apa yang bisa memisahkan antara istri dengan suaminya. Jadi sihir itu yang paling pertama diajarkan adalah sihir tafrik, namanya sihir yang memisahkan antara suami dengan istri, ya. Itu sihir yang pertama kali diajarkan, bagaimana memisahkan suami dengan istrinya. Dan nanti di situ akan bercabang-cabang lagi, ya, bercabang lagi, berkembang ilmu sihir tersebut. Awalnya cuman bagaimana memisahkan dua orang, suami istri. Nanti berkembang bagaimana kalau menyatukan, ya, menyatukan atau pelet, ya. Berkembang terus, dan sekarang sudah banyak sekali bentuk-bentuk sihir. Nanti kita akan sebutkan bentuk-bentuk sihir yang berkembang terutama di Indonesia, ya. Jadi itu asal muasal sihir, ya, dari Harut dan Marut yang merupakan ujian bagi manusia, mengajarkan sihir kepada manusia dan syaitan-syaitan, kemudian berkembang sampai sekarang, ya. Dan banyak sekali, ya, penyihir-penyihir di zaman-zaman setelahnya, ya, setelah zaman Nabi Nuh, ya, zaman nabi-nabi setelahnya, hampir semua nabi setelah Nabi Nuh itu dituduh sebagai tukang sihir, karena manusia pada saat itu sudah menyaksikan banyak sekali tukang sihir, ya. Dan yang paling berkembang, ya, ilmu sihir ini adalah di zamannya Nabi Musa alaihi salam, ya, di zamannya Nabi Musa, di mana Fir'aun kala itu memiliki penasihat-penasihat yang merupakan tukang-tukang sihir, ya. Penasihat-penasihatnya Fir'aun kala itu yang menguasai, kalau kita sebut sekarang sih menguasai dunia politik pada saat itu, kepemimpinan, menguasai kepemimpinan pada rezim Fir'aun pada saat itu adalah para penyihir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa mukjizat yang mirip dengan ilmu sihir. Tongkatnya bisa jadi ular, ya. Itu untuk melawan para penyihir kala itu, ya. Karena pada saat itu negeri Mesir pada saat itu dikuasai oleh penyihir, ya. Hampir seluruh pemimpin-pemimpin memiliki penasehat dari kalangan penyihir, ya. Dan itu pun akan berkembang terus sampai ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lepas dari ilmu sihir, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi, ya, bernama Labid ibn A'sam, ya, dan membuat beliau sakit, ya. Dalam riwayat disebutkan beliau seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak, ya, karena disihir oleh orang Yahudi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
menunjukkan bahwa sihir ini memang hakikatnya ada. Ya, menunjukkan sihir ini hakikatnya ada. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengisahkan tentang sihir dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya Al-Baqarah ayat 102 tadi. Ya, dalil ini juga menjadi dalil bahwa sihir itu ada. Kalau ada orang yang tidak menerima, ya, menolak, ya, tidak percaya dengan adanya ilmu sihir, berarti dia menolak sebagian ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menyebutkan sihir itu ada. Ya. Dari zaman ke zaman, ya. Bahkan Al-Qur'an menceritakan bahwasanya sihir itu pertama kali diajarkan, ya, oleh syaitan-syaitan di zaman masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, yang mereka ambil dari pendahulunya, yaitu Harut dan Marut, yang merupakan malaikat yang diturunkan sebagai ujian kepada manusia. Banyak kisah tentang Harut dan Marut ini yang masyhur, mungkin sering kita dengarkan. Ya, ada yang mengisahkan bahwa Harut dan Marut ini malaikat yang dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi, diberikan nafsu menjadi manusia, ya, sampai kemudian kedua malaikat ini melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, ya. Ini semua kisah-kisah yang seperti ini, ya. Kata para ulama, kisah itu adalah kisah berasal dari kisah-kisah Israiliyat, ya, berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang turun-temurun di zaman Bani Israel, ya, kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun, ya, yang berkembang terus dan tidak berlandaskan pada dalil. Jadi ada sebagian kisah yang sesuai dengan dalil, maka kita katakan itu benar, ya. Tapi lebih banyak kisahnya yang bahkan bertentangan dengan dalil, maka kisah Israiliyat itu tidak bisa dijadikan pedoman, ya. Jadi di antara kisah-kisah Israiliyat adalah kisah Harut dan Marut ini, yang mengatakan dia adalah dua malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah adalah dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis itu menyebutkan bahwa malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah, ya. Lalu kenapa Harut dan Marut bisa dihukum kalau dia malaikat? Ini menunjukkan bahwa kisah yang menyebutkan Harut dan Marut itu malaikat yang dihukum itu sudah terbantah oleh Al-Quran, ya. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Malaikat-malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan kepada mereka, ya, dan mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan. Artinya malaikat itu tidak melakukan kesalahan, tidak bermaksiat, ya. Jadi kisah Harut dan Marut yang menyebutkan dia malaikat kemudian melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi menjadi manusia. Setelah jadi manusia dia malah mengikuti hawa nafsunya, kemudian melakukan pembunuhan, perzinahan dan lain-lain, ya, dosa-dosa yang besar. Ya, ini adalah kisah yang berasal dari Israiliyat dan sudah terbantahkan oleh Al-Qur'an. Ya, maka kita tidak meyakini kebenaran kisah-kisah seperti ini, ya. Maka kesimpulannya adalah kisah Harut dan Marut yang banyak beredar itu adalah dari Israiliyat dan tidak ada hadis dan yang sahih marfu muttasil sanadnya kepada Nabi SAW yang berbicara tentang Harut dan Marut ini, ya. Jadi kisah tersebut tidak bisa dijadikan landasan, itu hanya dongeng-dongeng semata. Kemudian selanjutnya bahaya sihir, ya. Bahaya sihir bagi orang yang melakukannya.
Yang pertama, sihir itu hukumnya kufur, ya. Orang yang melakukan sihir otomatis batal keislamannya, ya. Barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat An-Nasai, disebutkan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah syirik, ya. Hadis ini dimulai dengan barang siapa yang membuat ikatan kemudian meniupnya maka dia telah berbuat sihir, dan barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah melakukan kesyirikan, ya. Jadi melakukan sihir itu hukumnya syirik, ya, jelas. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar, ya, kezaliman yang paling besar, ya, yang menyebabkan seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati dalam keadaan syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawahnya selainnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Tapi kalau sebelum mati sudah bertobat, maka itu berbeda ceritanya, ya. Yang dimaksud ayat ini adalah orang yang mati dalam keadaan syirik, ya. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala itu memasukkan sihir ini dalam pembatal-pembatal keislaman, ya. Ada 10 pembatal keislaman yang beliau tuliskan dalam risalah beliau Nawaqidul Islam. Di antaranya adalah sihir, ya. Kemudian bahaya sihir selanjutnya adalah sihir itu merusak agama seseorang, ya. Sihir adalah perbuatan yang merusak agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan, ya. Di antaranya adalah menyekutukan Allah, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari peperangan, ya. Kemudian menuduh wanita beriman baik-baik berzina. Itu 7 yang merupakan dosa besar yang bisa membinasakan seseorang, ya. Yang pertama syirik, jelas syirik tidak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kemudian yang kedua sihir, ya, karena sihir juga bagian dari syirik. Orang yang menyihir pasti melakukan kesyirikan, ya. Kemudian membunuh, ya, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, ya. Membunuh itu boleh dengan cara yang benar. Misalnya dalam peperangan, kita diperangi, ya, kita membela diri, ya. Akan tetapi kalau bukan dengan cara yang benar dan membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah, maka itu termasuk dosa besar, ya. Makan harta riba, ya, memakan harta riba, ini juga termasuk dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerangi orang yang makan harta riba, ya. Diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diancam dengan peperangan, ya, saking dahsyatnya. Kemudian memakan harta anak yatim, ya, memakan harta anak yatim ini juga dosa yang sangat besar, ya. Maka hati-hati yang diberikan amanah untuk anak-anak yatim, ya. Kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai harta yang dititipkan kepada kita
yang diberikan kepada anak yatim, ya, ada yang bercampur dengan harta kita kemudian kita makan. Ini sangat berbahaya. Jadi kita perlu sangat berhati-hati, ya, terutama yang mengelola donasi-donasi untuk anak yatim. Kabur dari peperangan, ya, kabur dari peperangan. Kaum muslimin yang dalam keadaan perang, diperangi, ya, kemudian kabur dari peperangan, itu juga termasuk dosa besar karena dianggap sebagai pengkhianat, ya, dan dianggap sebagai orang-orang munafik, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menuduh wanita beriman, ya, yang baik-baik berzina, ya, menuduh wanita yang baik-baik beriman berzina, ya. Ini masalah tuduhan berzina ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya harus mendatangkan 4 orang saksi dan lain-lain, ya. Itu ada pembahasan tersendiri. Jadi itu bahaya sihir, ya. Membatalkan keislaman seseorang, ya. Terjatuh dalam kesyirikan, ya. Maka kita perlu hati-hati, ya. Kemudian jenis-jenis sihir, ya. Kita sekarang masuk dalam jenis-jenis sihir, ya. Syekh Wahid bin Abdissalam Bali hafizahullah ta'ala yang menuliskan ada 10 jenis sihir. Ada 10 jenis sihir. Di antaranya yang pertama tadi yang kita sebutkan sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir yang memisahkan, ya. Ini sihir yang paling pertama diajarkan, memisahkan suami dengan istri, memisahkan istri dengan suami. Dan ini banyak, ya, banyak yang mengalami ini di negeri kita saat ini, ya. Ada orang menikah, ya, menikah, laki-laki perempuan menikah. Mungkin sebelumnya, sebelum menikah, ya, pernah menjalin hubungan dengan orang lain, ya, pernah dekat dengan orang lain, ya. Ini termasuk bahaya pacaran, ya. Pacaran sama orang lain terus nikahnya sama orang lain. Mantannya ini nggak terima, maka disihir, ya, sihir tafrik, dipisahkan dengan suaminya, ya. Nah, jadi sihir yang pertama adalah sihir tafrik, sihir yang memisahkan. Dan ini tidak terbatas pada memisahkan suami istri saja, ya, bisa yang lainnya, ya, keluarga, ya, antara orang tua dengan anak, ya, atau relasi bisnis, ya, penjual dengan pembeli, itu bisa saja dipisahkan dengan sihir. Ada pembeli sudah deal-dealan mau beli, tiba-tiba nggak jadi tanpa alasan, ya. Atau kita mau beli sesuatu barang udah enak, udah cocok, kemudian tiba-tiba muncul perasaan nggak jadi. Ya, ini bisa jadi karena sihir, ya. Mungkin ada yang hasad, ada yang iri kepada pedagang tersebut, kok dagangannya laris, maka disihir, dipisahkan dengan pembelinya, ya. Itu termasuk dalam sihir tafrid, sihir yang memisahkan, ya. Kemudian yang kedua, sihir mahabbah atau sihir yang menyatukan. Sihir mahabbah, sihir percintaan, membuat suami lebih mencintai istrinya, ya, atau sebaliknya, atau seseorang yang bukan suami bukan istri mencintai orang lain, ya. Di negeri kita disebut apa? Pelet, ya, ilmu pelet, ya. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, istilahnya adalah tiwalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi
jimat-jimat dan tiwalah itu syirik. Tiwalah itu apa? Tiwalah itu adalah sihir yang membuat seorang istri lebih mencintai suaminya, alias pelet. Ya, tapi kalau tiwalah ini peletnya bisa dikatakan lebih mendingan karena yang disihir istri sendiri. Ya, jadi orang musyrik zaman dulu di zaman Nabi itu masih beradab, mereka menyihir itu masih beradab, yang disihir istri sendiri supaya lebih cinta. Kalau zaman ini lebih parah, orang lain disihir buat mencintai dia. Ya. Ini lebih parah dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang kedua, sihir mahabbah, sihir percintaan, menyihir seseorang untuk mencintai. Ya. Dan media sihir itu biasanya melalui foto. Ya, jadi hati-hati para wanita yang sering upload foto di Facebook, Instagram, lain-lain. Ya, hati-hati. Ya, kita ada nanti buktinya. Ya, seandainya ada tampilan kita tampilkan. Ya, atau bisa lihatlah di media-media buhul-buhul sihir yang di dalamnya ada foto. Sihir tafrik pun juga begitu, Pak. Ya, sihir yang memisahkan itu biasanya foto keluarga di situ diisinya, buhulnya. Ya, foto suami istri dicoret-coret, dibuat tulisan-tulisan Arab, lain-lain, mantra-mantra, simbol-simbol, akhirnya menjadi pengaruh kepada orang yang disihir, ya, yang ada di foto itu. Ya. Kalau fotonya sendiri perempuan, biasanya itu sihir mahabbah, pelet. Atau fotonya satu-satu, ada foto laki-laki, ada foto perempuan, nah, itu sihir pelet. Ya, jadi dibuat satu buhul, fotonya yang menyihir laki-laki sama foto yang disihir perempuan disatukan dalam satu buhul. Itu biasanya sihir pelet. Tapi kalau yang ditemukan fotonya satu keluarga, foto suami istri misalnya, atau foto nikahan, ya, itu biasanya sihir tafrik, memisahkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sihir marid, sihir yang membuat sakit. Ya, sihir yang membuat sakit. Ya. Ada orang disihir tiba-tiba jadi sakit, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba banyaklah. Kalau di negeri kita sering disebut santet, ya, santet atau guna-guna, teluh. Ya. Ini sihir marid namanya, sihir yang membuat sakit, berpengaruh pada fisik. Ya. Di Indonesia kalau kita nonton film-film zaman dulu, film-film kolosan, ya, jadi diambil boneka, dia tusuk pakai jarum, tiba-tiba yang disihir berdarah. Ya. Itu termasuk bentuk sihir marid. Ya. Dan banyak lagi. Ada yang dibuat sakit perut, ada yang dibuat sakit lumpuh dan lain-lain. Ya, bentuknya banyak. Ya, itu yang ketiga, sihir marid. Kemudian yang selanjutnya sihir khumul. Ya, sihir khumul atau juga disebut sihir junun, sihir yang membuat gila. Ya, sihir yang membuat gila, membuat seseorang itu gila, jadi gila. Nah, jadi orang yang disihir, ya, tanpa sebab apa-apa tiba-tiba jadi gila, jadi stres. Ya, ini bisa karena sihir. Ya. Kemudian ada namanya sihir pendarahan, sihir nazif. Ya, ini biasanya mengenai para wanita. Sihir pendarahan itu sihir yang membuat wanita itu haid terus, nggak berhenti-berhenti. Ya, pendarahan terus. Ya, namanya sihir nazif. Ya. Kemudian ada namanya sihir adamul injab. Ya. Sihir yang membuat mandul. Ya, membuat mandul. Jadi orang yang disihir nggak bisa punya keturunan. Ya. Jadi macam-macam sihir ini, ya, bahayanya. Ada namanya sihir ta'tilus sawaj, sihir penghalang jodoh. Jadi orang yang disihir nggak nikah-nikah, nggak ketemu jodohnya. Ya.
susah menikah, jomblo terus. Nah, ini namanya sihir ta'tiluz zawaj. Atau dia nggak bisa menikah dengan orang lain kecuali dengan orang yang menyihirnya. Ya. Nah, ini mirip-mirip dengan sihir pelet. Ya, cuman caranya beda. Kalau sihir pelet, ya, sihir mahabbah tadi, dia menjadikan orang yang disihir mencintai orang yang menyihirnya. Tapi kalau sihir ta'tiluz zawaj tadi, menjadikan orang yang disihir nggak bisa menikah, selalu nggak jadi nikah sama orang lain, ya, kecuali sama yang menyihirnya.